Selamat malam buat kakak dan abang sekalian. Kami dari kelompok Lazarus Group akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun nama kelompoknya, yang pertama, Doni Rivaldo Simamora, yang kedua, Aska Rasyara Menkaban, yang ketiga, Rionaldo Benedictus Purba, yang keempat, Angelica Happy Grace Arianja, dan yang kelima, Rizky Jonalson Silahen. Adapun pembagian tugasnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Doni Rivaldo mengenai header CPP dan GoToXY. Yang kedua, dijelaskan oleh Angel mengenai void header dan void point. Yang ketiga, akan dijelaskan Ronaldo mengenai void display board. Yang keempat, akan dijelaskan Rizky Silaen mengenai generatif board. Yang kelima, akan dijelaskan oleh Aska mengenai void guest. Dan di sini kami membuat nama program Lotre Gosok Digital. Yang tujuan program ini dirancang untuk sebagai simulasi permainan Lotre Gosok versi digital. Pengguna diminta untuk memilih kotak pada papan dan menghindari kotak yang berisi bom. Program akan menampilkan status tebakan, jumlah poin, atau kotak aman yang berhasil dibuka, dan mengakhiri permainan jika pengguna mengenai bom. Fungsi utama program ini yang pertama, menampilkan antarmuka papan permainan dalam bentuk grid atau menggunakan karakter ASCII. Yang kedua, mengacak posisi bom pada papan permainan. Yang ketiga, memproses input baris dan kolom dari pengguna untuk melakukan tebakan. Yang keempat, menampilkan status tebakan atau aman atau terkena bom. Yang kelima, memberi skor berdasarkan jumlah kotak aman yang berhasil dibuka. Yang keenam, menggunakan GoToXY untuk mengatur posisi teks di konsol agar tampil lebih interaktif. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa C++. Fitur yang digunakan, penggunaan suara atau bip untuk memperkuat interaksi pengguna. Yang kedua, tampilan dinamis menggunakan koordinat kursor konsol atau GoToXY. Yang ketiga, jumlah bom dan ukuran papan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Output program menampilkan papan permainan secara dinamis, status hasil tebakan, dan skor akhir. Jika pengguna membuka semua kotak aman tanpa terkena bom, akan muncul pesan kemenangan. Sebaliknya, jika mengenai bom, permainan berakhir dengan pesan game over. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Rivaldo Simamora. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini kami menggunakan include Airstream dan include Windows.h, include CST library, fungsinya untuk srun, dan include time untuk waktu. Di sini deklarasi using namespace std. Di sini kami menggunakan fungsi prototype, deklarasi fungsi void header, void display board, void generate board, void guess, parameter integer baris input, integer column input, void goToXY, integer x, integer y, void point, integer jumlah poin. Basiskan konstanta di variabel global. Di sini konstanta integer baris sama dengan 4, konstanta integer kolom sama dengan 5, konstanta integer bom sama dengan 2, konstanta integer kotak aman sama dengan baris dikali kolom dikurang bom. Di sini ada variabel globalnya, charboard dengan array 2 dimensi baris dan kolom, integer data isi baris dan kolom, boolean result baris dan kolom, boolean selesai sama dengan true, integer total dibuka sama dengan 0. Di sini adalah fungsi utamanya. Fungsi utama, kita akan memanggil sistem CLS untuk membersihkan terminal. Di sini ada range time sama dengan 0 untuk fungsi pemanggilan waktu di 0 detik. Kemudian memanggil fungsi GoToXY dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Memanggil fungsi generate board, memanggil fungsi display board. Kemudian di sini akan mendeklarasikan sebuah variabel baru, integer baris, dan kolom input. Kemudian di sini akan masuk dalam looping, while, selesai sama dengan true, GoToXY panggil fungsi header, GoToXY, cout, masukkan baris dan kolom, spasi. Di sini, cin, baris, input, dan kolom input. Kemudian di sini akan memanggil lagi GoToXY, 34 X-nya dan Y-nya sama dengan 4, cout, spasi panjang.
Kemudian di sini akan memanggil lagi fungsi guess dengan parameter baris input dan kolom input, kemudian memanggil lagi display board, kemudian memanggil fungsi point dengan parameter total dibuka dan sleep sama dengan sleep 100. Setelah while-nya selesai, maka akan manggil goToExec 0 sebagai X dan Y sebagai 18, sistem pause. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan void header. Yang pertama, string n sama n60 sama dengan untuk membuat sebuah string berisi 60 karakter tanda sama dengan yang tujuannya untuk membentuk garis horizontal sebagai elemen dekoratif di atas dan bawah judul permainan. Yang string N257 membuat sebuah string berisi 57 spasi yang digunakan untuk menggeser teks ke kanan sehingga tampak berada di posisi tengah layar. Code N lotre gosok digital ini untuk mencetak judul permainan lotre gosok digital. Code N2 welcome to lotre gosok di sini untuk mencetak teks sambutan welcome to lotre gosok yang telah diberi spasi di depannya agar tampak di tengah layar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan Rionaldo. Saya akan menjelaskan void display board. Di sini pertama dideklarasikan string isi yang digunakan untuk menyimpan semua output untuk berupa string. Yang kedua, enter, ini yang berisi /n/n ini untuk memisahkan baris tiap output. Yang ketiga, string spasi. Nah, ini untuk memisahkan elemen-elemen output nanti dengan spasi agar rapi. Untuk perulangan yang pertama, ini untuk menambahkan indeks baris pada setiap awal baris grid. Nah, ini akan ditambahkan ke variabel isi dan juga di sini kami buat toString agar outputnya nanti berupa string dan bisa ditampilkan di terminal. Untuk perulangan yang kedua, ini untuk mengakses elemen di board IJ, lalu menambahkannya ke variabel isi diikuti dengan spasi yang akan memisahkan elemen dengan spasi agar terlihat rapi. Lalu setelah ditambahkan akan tambahkan variabel enter yang akan memisahkan setiap baris dan semua akan dimasukkan dalam variabel isi. Kemudian masuk ke goToExec, output nanti akan muncul pada X0 dan Y7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Selanjutnya adalah void generated board. Yang pertama, peluruan pertama, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil baris, i plus plus itu berfungsi untuk memberikan setiap baris pada papan permainan. Selanjutnya pada perulangan kedua, yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil kolom, j plus plus itu berguna untuk memeriksa setiap kolom. Pas itu yang kedua, data isi ij sama dengan 0, itu untuk mengatur isi misalnya jumlah bom di sekitar. Pas itu board ij sama dengan bintang itu untuk menampilkan bintang sebagai tanda bahwa kotak tersebut belum dibuka. Revealed ij sama dengan false itu untuk berguna untuk menandai bahwa kotak itu belum dibuka oleh pemain. Habis itu integer jumlah bom sama dengan 0 itu dinesikan 0, jumlah bom sama dengan 0. While jumlah bom lebih kecil bom itu berguna untuk mengetahui jumlah bom yang sudah ditempatkan. Jika masih kurang, maka akan terus berjalan programnya sampai jumlah bom yang diinginkan. Habis itu integer i run persen baris itu berguna untuk digunakan untuk memilih posisi acak dalam papan permainan. Integer j itu pun sama. Integer j dengan run persen kolom itu pun sama, berfungsi untuk memilih posisi acak dalam papan permainan. Jika data isi ij sama dengan 0, memastikan bahwa bom tidak ditaruh dalam dua tempat yang sama. Pas itu jika
data isi id sama dengan 1, maka sebagai tanda ada bom di situ. Jumlah bom plus untuk menghitung jumlah bom yang yang berhasil dipasang. Sekian dari penjelasan generator board. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Fungsi void guess dengan parameter integer baris input dan parameter integer kolom input yang merupakan inputan dari pengguna, yaitu baris dan kolom dari nilai yang ingin dibuka. Di sini kita memakai variabel lokal status yang berisi string, yang berisi status dari nilai yang kita buka, apakah dia valid atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke if-nya di sini. If baris input kecil 0 atau kolom input kecil 0, atau baris input besar sama dengan baris atau kolom input besar sama dengan kolom. Baris dan kolom di sini sudah dideklarasi di konstanta, dan barisnya ini adalah 4 dan kolomnya adalah 5. Ketika inputannya tidak sesuai, yaitu lebih kecil 0 dan lebih besar dari baris atau kolom, maka kita masuk ke blok ini yang berisi status yang tadinya belum diinisialisasi dan defaultnya tidak ada, kita isi dengan posisi tidak valid di luar kotak dan akan berbunyi beep. Kemudian di GoToExe kita tampilkan status itu sendiri di posisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Jika if tadi tidak memenuhi, berarti inputannya valid, maka kita masuk ke sini. Else if refill baris input kolom input. Refill di sini sebagai variabel untuk mengecek apakah nilai yang kita pilih sudah dibuka atau belum. Jika jika sudah dibuka, maka dia masuk ke sini dan statusnya akan diisi dengan ini sudah dibuka dan akan berbunyi beep dan kemudian kita tampilkan status. Nah, jika tidak memenuhi baris ini, kita cek lagi di if selanjutnya. Else if data isi baris input kolom input sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 ini sendiri adalah berisi bom, di mana 0 berisi nilai aman dan 1 berisi bom. Jika isinya bom, maka kita inisialisasi board baris input kolom input sama dengan X untuk ditampilkan nanti di display board dan berbunyi beep juga. Nah, kalau misalnya terkena X, statusnya akan berisi boom, kamu kena bom, game over. Dan selesai diisi dengan false. Selesai ini berfungsi untuk while nanti di program terus menginputkan nilai-nilai yang ingin diisi. Apakah permainan sudah selesai atau belum? Jika selesai kita isi false, maka permainan selesai. Nah, jika ternyata yang kita buka tidak 1, kita masuk ke baris blok else. Di sini kita ubah nilai, kita inisialisasi nilai refill ke true, yang berarti seperti nilai defaultnya yang kita isi sebelumnya, berarti dia belum pernah dibuka. Dan kemudian boardnya sendiri kita isi dengan karakter O yang merupakan nilai aman. Dan total dibuka yang awalnya 0 kita incrementkan untuk menandakan sudah berapa, untuk nanti dicek di if selanjutnya apakah total buka sama dengan kotak aman, yaitu 18. Kemudian kita masuk ke fungsi point nanti yang akan dijelaskan teman saya. Kemudian ada if total dibuka yang kita incrementkan tadi, kita cek apakah dia sama dengan kotak aman. Di mana kotak aman ini merupakan konstanta yang sudah kita deklarasikan di awal yang sama dengan baris dikali kolom kurang 2, yaitu 18. Jika sudah sama dengan 18, maka permainan selesai dan kita menang. Dan ditampilkan output, selamat kamu berhasil membuka semua kotak aman. Dan selesai kita isi dengan true. Tetapi jika tidak sama dengan kotak aman atau tidak sama dengan 18, maka status sama dengan aman teruskan, yang berarti permainan masih berlanjut dan berbunyi beep yang berbeda dari bunyi sebelumnya dengan nilai 500,100. Nah, jika sudah selesai semua, kita tampilkan status tadi yang sudah kita isi ke koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Selanjutnya saya ke pembicara selanjutnya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan void point.
in jumlah poin di sini untuk menyimpan jumlah poin saat ini, yaitu berapa banyak kotak aman yang berhasil dibuka oleh pemain. GoToExec 0,17, code point, jumlah poin di sini untuk memindahkan kursor ke posisi kolom 0 dan baris 17 di layar terminal, supaya tulisan ditampilkan di tempat yang rapi. Untuk penjelasan void GoToExec akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian fungsi GoToExec. Sebenarnya di sini pada GoToExec ini kami menggunakan fungsi yang tersedia dari C++. Di sini ada kami fungsi void GoToExec dengan parameter integer x, integer y, memanggil core, diinisialisasikan sebagai core, kemudian sort x, sort y. Di sini memanggil fungsi dari set console cursor position dengan get std handle, std output handle, dan memanggil portnya. Baik, sini kami akan menjelaskan bagian dari tampilannya pada terminal. Baik, semisal di sini kami akan memasukkan bilang angka 0, 0. Maka akan ada bunyi bip dan posisi 0,0 adalah aman, teruskan, dan poin akan bertambah 1. Semisal kami akan masukkan 0, 1. Aman, dan teruskan, poin tambah 1 jadi 2. Misal bagaimana tampilan jika dia ada bomnya? Kita masukkan. Oke. Boom. Kamu kena bom. Game over. Poin sama dengan 2. Program selesai. Bagaimana jika seandainya input yang dimasukkan adalah kotak yang sudah dibuka? Misal kita masukkan data inputan baru dan kita akan memasukkan angka yang sama. Baik, akan tampil kotak ini sudah dibuka, poin sama dengan 1, ulangi program lagi hingga kita masukkan angka yang benar. Nah, misal di sini kita akan memasukkan sebuah inputan di luar dari baris dan kolom yang ada. Misalnya kita masukkan 5 dan 6. Posisi tidak valid di luar kotak. Oke. Baik, di sini untuk tampilan menangnya kita coba untuk memasukkan inputan dan menang. Baik. Nah, di sini kita telah menyelesaikan lotre digitalnya. Poin sama dengan 18. Selamat, kamu berhasil membuka semua kotak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.